Ya, maaf 1447 Hijriah. Saya berharap tahun ini kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita adalah seorang ibu, saya juga seorang ibu, seorang istri. Mari bersama-sama ibu-ibu kita saling menguatkan agar kita menjadi seorang ibu yang lebih tangguh, lebih kuat mentalnya, dan yang bisa menguatkan kita cuma Al-Quran dari Allah, tidak ada yang lain. Setuju ibu-ibu? Baik. Nah, Muharram, tentang Muharram itu ibu-ibu adalah bulan yang mulia. Sebelum masuk ke 3 ayat tadi, saya ingin cerita tentang Muharram dahulu. Muharram adalah salah satu bulan yang mulia. Dalam bahasa Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro diambil dari kata Asyuro. Orang Jawa tidak bisa mengucapkan Asyuro. Asyuro ya ibu-ibu ya, tidak bisa, tapi mereka kemudian Asyuro menjadi Suro. Kenapa Muharram mulia ibu-ibu? Karena Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, bulan haram yang Allah muliakan sekali, insya Allah kemuliaannya luar biasa sekali, bahkan disebut Rasulullah sebagai bulannya Allah. Bulannya Allah. Bulannya Allah ya ibu-ibu ya. Ini adalah Muharram adalah bulannya Allah. Dan di bulan Muharram ini ada satu hadis yang Rasulullah ngendikan. Kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah atau di bulan Muharram. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau tahajud. Jadi ibu-ibu, di bulan Muharram ini ada satu ibadah yang langsung Rasulullah ngendikan. Rasul ngendikan sendiri, beliau berkata sendiri bahwa bulan-bulan Muharram ini disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah ya ibu-ibu ya, selama bulan Muharram. Puasa sunnah yang dimaksud adalah puasa-puasa yang memang maksudnya yang soheh. Kalau saya boleh saran, yang soheh secara hadis soheh. Contohnya ibu-ibu, Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid tengah bulan. Namun Bu, di atas semua itu, diperbanyak puasa yang tadi, ada satu puasa yang khusus, namanya puasa Asyura. Kapan itu puasa Asyura ibu-ibu? Tanggal 10 Muharram. Jadi di atas semua puasa sunnah yang sama Rasul diminta memperbanyak, kita diminta memperbanyak di dalamnya, kita jangan tinggalkan. Ada satu puasa yang utama sekali adalah puasa Asyura. Kapan dia? Tanggal 10 Muharram, atau ini bertepatan dengan tanggal 6 Juni. 6 Juli. Kapan Bu 6 Juli? Hari Ahad, yang dimana orang-orang pada piknik semua ya ibu ya. Masya Allah. Sini mau piknik enggak Bu? Ada piknik apa tidak? Enggak ada ya. Alhamdulillah bisa puasa insya Allah. Jadi Bu, puasa Asyura ini paling utama. Kenapa orang Jawa nggak bisa mengucapkan Asyura? Jadi bilangnya apa tadi Bu? Suro. Kalau nama bulannya aslinya adalah Muharram. Ada yang paling utama, hari yang paling utama namanya Asyura, tanggal 10 Muharram atau tanggal 6 Juli. Nah, ceritanya begini Bu. Karena waktu itu puasa Ramadan belum ada syariatnya, Rasulullah biasa puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura. Gitu nggih. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata beliau ketika ke Madinah Bu, ketika ke Madinah itu orang-orang Yahudi juga berpuasa. Sahabat tanya, Rasul tanya sama mereka, kok kalian berpuasa? Kenapa? Ini kan hari Asyura, wahai Muhammad, katanya begitu ya. Ini adalah hari di mana Nabi kami itu dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Mereka selamat. Kata Rasul kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya yang berhak atas Nabi Musa itu kita orang Islam. Kok mereka orang Yahudi juga puasa? Nanti kalau umurku sampai tahun depan, maka tambah 1 hari lagi biar kita berbeda dengan mereka, dengan orang Yahudi. Gitu ya Bu ya hadisnya ya. Namun Rasul belum sampai umur setahun lagi sudah wafat, jadi belum terlaksana. Jadi Rasul hanya memerintahkan saja. Jadi para ulama kemudian mengartikan hadis tadi Bu. Jadi ada 3 tingkatan puasa Asyura ya ibu ya. Nanti ibu boleh memilih. Ada tingkatan puasa Asyura. Yang pertama, tingkatan yang paling sempurna
menurut Ibnu Hajar Asqalani, menurut Imam Ibnu Qayyim, semuanya ulama bersepakat yang paling sempurna 3 hari ya ibu-ibu ya. Tanggal berapa? 9 Muharram, berarti tanggal 5 Juli, tanggal 10 Muharram atau 6 Juli, dan tanggal 11 Muharram atau 7 Juli. Jadi yang paling utama, paling sempurna sekali tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau di bulan Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Juli, tanggal 6 Juli dan tanggal 7 Juli. Sabtu, Ahad dan Senin. Itu yang paling sempurna. Kalau ibu-ibu bisa 3 hari, alhamdulillah lebih baik lagi. Nah, tingkatan di bawahnya Bu, namanya afdol, sempurna. Kalau tadi paling sempurna, ini afdol atau sempurna 2 hari saja. Hari apa itu? Tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Tanggal 9 Muharram atau 5 Juli dan 10 Muharram tanggal 6 Juli. Tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'a, tanggal 10 Muharramnya disebut dengan puasa Asyura. Yang afdol, yang sempurna 2 hari ya ibu-ibu ya. Yang paling sempurna berapa hari tadi? 3 hari. 9, 10, 11 Muharram. Kemudian di bawahnya sempurna tanggal 9, 10 Muharram atau Sabtu tanggal 5 Juli dan 6 Juli. Oke, bisa difahami kira-kira? Nah, tingkatan yang paling akhir adalah di 1 hari saja. 1 hari saja ibu-ibu, yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi hari Ahad saja, hari Ahad tanggal 6 Juli saja. Semua bersepakat ulama ibu-ibu, kalau kita puasa 1 hari saja itu juga baik, itu juga insya Allah sesuai dengan syariat. Hanya yang memakruhkan hanya Imam Abu Hanifah saja. Jadi boleh milih nggih? Ibu boleh milih, boleh 3 hari, 9, 10, 11, nggak kuat, tanggal 9, 10 Muharram, Sabtu, Minggu, 5 dan 6 Juli. Kalau nggak kuat lagi hari Minggu saja atau hari Ahad tanggal 10 Muharram atau bertepatan dengan 6 Juli. Pilih mana ibu-ibu? Tanggal 6 Juli kayaknya saya piknik Bu. Saya nggak bisa. Ada piknik ibu-ibu? Nggak ada. Atau ada mungkin keluar kota? Makan-makan di resto? Wah, nggak ada ya. Baik, jadi ibu kalau bisa dikerjakan. Nah, kalau 3-3-nya nggak bisa gimana Bu? Halo? 3-3-nya nggak bisa, nanti berarti di bulan lainnya, di hari lainnya diperbanyak puasa ya Bu ya. Senin saja boleh, Kamis saja boleh. Dan bulan ini Bu, selain kalau ibu masih punya utang puasa, masih Ramadan masih punya utang puasa, napa mboten ibu atau tidak? Halo, beneran. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masih punya utang puasa Ramadan? Oke, sudah dibayar belum? Sudah dibayar? Alhamdulillah. Kalau belum dibayar, bulan ini minta tolong dibayar kodoknya. Ini bulan yang bagus kodok. Jadi kalau kita kodok puasa, berarti kan itu namanya puasa wajib ya. Niatnya satu, tidak boleh kita saya berniat puasa wajib sekalian puasa sunnah, nggak boleh. Kalau sunnah sama sunnah boleh. Tetap niatnya kodok Ramadan, siap. Lalu nanti insya Allah kita dapat keutamaan puasa sunnah di bulan Muharram atau ibu di hari Asyura. Lawang utangku aja belum tak bayar robu lah biye. Sudah hari Asyura niatnya kodok puasa Ramadan, tapi jangan niat puasa Asyura. Nanti insya Allah kita mendapatkan keutamaannya puasa Asyura. Bisa kira-kira? Masih punya utang puasa? Masih, ya dibayar ya. Dibayar ya semuanya ya, bulan ini siap? Oke, baik. Apa sih keutamanya Asyura Bu? Jadi tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Oke, kan dikejar Musa, kan gitu, dikejar Firaun maksud saya. Nabi Musa menghadapi laut ya ibu ya, menghadapi laut bingung sama pasukannya, sama yang mengikuti Nabi Musa orang-orang soleh. Ya Allah, ini laut kalau saya nyeberangi laut saya mati, tapi kalau saya berbalik ke belakang saya mati di tangan Firaun. Apa yang mesti saya kerjakan ya Allah? Saya yakin di tengah kesulitan saya pasti ada solusinya ya Allah. Dan Allah mengilhamkan di hatinya Nabi Musa untuk ini memukulkan tongkatnya di laut tersebut, jedar.
Alhamdulillah Bu, lautnya terbelah. Nabi Musa dan para sahabat orang-orang soleh ini melewati lautan tersebut, dan Fir'aun bersama pasukannya ngikutin dari belakang dan mereka tenggelam. Ibu-ibu, si Fir'aun kemudian jasadnya ditakdirkan oleh Allah terkampul-kampul. Nah, siapa Fir'aun sempat bertobat, ternyata Tuhannya Musa benar. Tapi ternyata tobatnya Fir'aun tidak diterima karena sudah di kerongkongan, sudah sakratul maut. Kita paham bersama bahwa tobat itu nggak diterima di dua tempat ya ibu-ibu ya. Di mana dia? Saat sakratul maut, yang kedua di saat di padang mahsyar. Kita hari ini belum sampai di situ ya. Semua taubat kita diterima oleh Allah insya Allah. Kalau Fir'aun nggak diterima, kampul-kampul Bu mayat dia, dan sampai saat ini mayatnya Nabi Musa kemudian masih ada ya ibu ya. Itu terjadi tanggal berapa Bu? Tanggal 10 Muharram. Apa faedahnya? Selain itu kesabaran Musa, keyakinan Nabi Musa. Ada satu lagi Bu, hadis Nabi mengatakan barang siapa yang dia berpuasa Asyura, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu dibebaskan, setahun lalu dihapuskan dosa-dosa kita. Kita manusia biasa pernah berdosa ibu-ibu, betul? Betul enggak? Oke. Saya juga manusia biasa, juga punya dosa. Mungkin saya juga pernah ditegur sama Allah. Kita manusia biasa, bersama-sama kita kemudian mengabdi sama Allah ya Bu ya. Bisa semangat puasa Asyura ya ibu ya. Yang haid belum sempat puasa, berarti di hari yang lain puasa sunnah yang lainnya lagi. Pokoknya di bulan Muharram ini boleh berpuasa sunnah, kebaikan bisa dikerjakan. Siap kira-kira? Insya Allah. Baik ibu-ibu, sekarang itu tentang syariat puasa. Sekarang kita akan belajar tentang 3 doanya Nabi Musa. Oke, jadi pertanyaan saya, ibu-ibu pernah ngalami kebingungan, kegelisahan, kegundahan hati, entah berbagai macam sebab, entah keluarga, entah suami, entah uang dan sebagainya? Pernah tidak punya rezeki khususnya, tidak punya apa-apa, pernah apa tidak ibu-ibu? Mungkin nggak pernah ya, mungkin saya aja. Ibu-ibu, saya mohon 3 ayat ini diamalkan. Ini ada ayat 3 doanya Musa, dan ini doanya semua dalam Al-Quran, dan ini semua dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika sedang nanti kesusahan, kebingungan, gelisah, saya tidak tahu apa yang saya kerjakan ya Allah, saya tidak tahu rezeki saya bagaimana ya Allah, saya mesti bagaimana ya Allah, amalkan 3 doa Nabi Musa ini ya ibu-ibu ya. Siap? Dan doa ini semuanya ada dalam Al-Quran. Saya tidak ngarang, dalam Al-Quran. Tadi dalam mana? Oke, silakan tadi dibuka surah Al-Qasas ya, surah 28 dalam Al-Quran, yaitu di ayat 16, 22 dan di ayat yang ke-24. Kita bahas satu persatu. Di ayat yang ke-16, oke? Oke Ibu, apa kata Nabi Musa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarolah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Musa berkata, ini kata Nabi Musa dari kalimat Rabbi ya ibu ya. Ya, Rabbi inni zalamtu, apa ibu? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, dari itu digaris bawahi apa namanya doanya. Ya Allah, aku sesungguhnya menzolimi diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah aku. Ayat 16 ibu, Al-Qasas 16 dihafalkan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku sesungguhnya menzolimi diriku sendiri, maafkan aku. Ceritanya gini Bu, ini kisahnya dulu ya Bu. Habis ini nanti kita bersama-sama melafazkan doanya. Ibu persokan ceritanya Nabi Musa seperti apa? Nabi Musa itu anaknya siapa ibu-ibu? Halo, ibunya namanya siapa? Namanya Masirtoh. Oke, beliau Nabi Musa ini hidup di zaman Fir'aun, di mana Fir'aun pernah bermimpi akan dibunuh oleh seorang bayi laki-laki yang akan tumbuh perkasa. Maka karena ketakutan yang luar biasa, Fir'aun memberikan kebijakan Bu. Tahun ini semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh semua, tanpa terkecuali. Kalau ibunya melawan, ibunya juga akan dibunuh juga. Tahun depannya lagi ibu, tahun depannya lagi kebijakannya berbeda. Tahun depannya lagi bayi laki-laki tidak dibunuh, tahun depan lagi dibunuh dan seterusnya. Nabi Musa lahir ketika zaman pembunuhan Bu. Ibunya masih bingung luar biasa.
nah ibunya Nabi Musa Masitoh ini adalah orang yang solihah, lari ke sebuah hutan Bu. Quran mengatakan beliau melahirkan ya di situ, ketakutan Bu karena tahu Masitoh ini hamil, kedetek sama istana Bu. Lari ke tengah hutan, ketakutan sendiri ibu-ibu. Kemudian ketika sudah sebulan 2 bulan itu, bayi Musa dihanyutkanlah ke sungai Nil. Masih ingat ceritanya? Dihanyutkan ke sungai Nil, tapi Masitoh ini menurut ibu-ibu perempuan gila atau perempuan gak waras atau perempuan yang gimana ibu-ibu? Tega banget menghanyutkan bayinya ya Bu ya, karena saking takutnya Bu, takut harus bagaimana. Tapi dia yakin bahwa nanti Allah akan kembalikan Nabi Musa bayi ini ke dalam pangkuannya. Lalu Bu dihanyutkan ke sungai Nil. Sungai Nil ini membelah kerajaannya Firaun, diambil istri Firaun namanya Asiyah. Asiyah ngambil bayi ini, dia nggak punya anak, matur berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kita lama nikah nggak punya anak, gimana kalau bayi ini kita ambil sebagai anak? Firaun bilang apa Bu? Enggak, gitu kan? Coba lihat ini, bayi ini menyenangkan sekali, menyenangkan, kata Firaun. Enggak, oke, kalau suamiku, kalau bener ini bayi dalam mimpimu, coba dites. Coba tak tengkurapkan, di situ ada bara api, di situ ada susu. Kalau dia bayi cerdas, dia akan milih susu, kan mikir ya Bu ya. Tapi kalau dia bayi nggak cerdas, biasa saja, dia akan memilih bara api. Bener Bu? Ngesot gini, diambil bara api, dimasukkan dalam mulut, terbakar sedikit ininya, lidahnya. Makanya Nabi Musa pelo Bu. Jadi yang ngasih nama Musa itu Firaun. Nah diangkat jadi anak ya Ibu ya, remaja. Ceritanya intinya yang jadi pengasuhnya babysitter siapa ibu-ibu? Ibunya sendiri ya. Jadi melamar jadi pembantu kerajaan. Ketika remaja ibu-ibu, Nabi Musa keluar kerajaan, ada 2 orang pemuda sedang duel Bu. Dari kalangan bangsawan dan satu lagi dari kalangan rakyat jelata. Rakyat jelata ini jatuh Bu, jedek. Ya, jedek, kemudian Nabi Musa melihat itu semua Bu, langsung refleks Bu, nolongin. Ini dari bangsawan dijotos sekali, jedek. Langsung ambruk, meninggal dunia. Berita itu tersebar dari kerajaan, langsung ayah angkatnya Firaun tadi, Nabi Musa, Nabi Firaun ayah angkatnya ya, langsung memerintahkan semua bala tentara untuk membunuh Musa Bu. Nabi Musa ketakutan ibu-ibu, ketakutan luar biasa, takut lalu lari karena dikasih tahu oleh salah satu kerajaan. Ketika takut Bu, dia akan dibunuh, doanya ini Bu, Robbi inni ghalamtu nafsi faghfirli. Robbi inni ghalamtu nafsi faghfirli. Kenapa ibu-ibu? Dia sadar bahwa semua kesusahan, semua kegelisahan, semua kecelakaan, semua keburukan yang datang dari kita itu ada imbalnya, ada akibat maksud saya dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Kesalahannya Nabi Musa apa ibu-ibu? Membunuh. Jadi ini Bu, maksud saya ketika ini pelajaran pertama Bu, pelajaran pertama adalah 3 doa tadi. Yang pertama, ketika kita mendapati kegundahan di hati, kegelisahan, kebingungan, tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan, maka yang pertama kali adalah sadari bahwa kita pernah berbuat tidak baik dan Allah tidak ridho di dalamnya. Bener gak Bu? Karena semua yang Allah berikan itu ada dari lisan kita, barangkali tangan kita, perbuatan kita. Jadi ibu-ibu, perbuatan buruk itu adalah sebab akibat dari kita pernah berbuat buruk. Orang, jadi nanti kalau ibu pernah dizolimi sama orang ya ibu ya. Pertanyaan saya, pernah dizolimi sama orang apa tidak ibu? Halo, assalamualaikum. Pernah dizolimi sama orang dan kita tidak kuasa untuk membalasnya. Insya Allah Bu, hakul yakin, sunatullah itu, dia akan, keburukan yang dia kerjakan itu, kalau dia nggak mohon ampun sama Allah, akan dibalas sama Allah. Gitu ya ibu ya. Kalau kita pribadi ada kegelisahan, kegundahan, ketidakmenyenangkannya dalam hati kita, pertama kali yang perlu kita kerjakan Bu, ada dampak, itu adalah dampak
buruk dari kesalahan yang pernah kita kerjakan dan Allah nggak ridho kepada kita, entah perbuatan, entah perkataan, maka yang terbaik adalah kita mohon ampun kepada Allah. Jadi 3 doa ini pelajarannya apa Ibu? Ketika ada kesalahan, ada kegelisahan yang melanda diri kita, pertama kali yang kita kerjakan adalah mohon ampun kepada Allah. Nah, kalimat Nabi Musa adalah Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Maksudnya apa Bu? Kita berbuat buruk itu lisan kita Bu, gibah orang, nyakiti orang, marah sama keluarga, marah. Atau kita pernah, mohon maaf ya, saya pribadi Bu, bukan berarti saya berkata begini itu tidak pernah ditegur sama Allah Bu. Ada rasa enggan, pernah saya ngalami rasa enggan dengan keluarga Bu. Ya kok mesti aku toh, pernah ngalami Bu. Bu, jangan aku yang keluar duit gitu kan. Pernah ngalami Bu. Di hati nggak ngucap dini Bu. Ternyata Allah tegur Bu saya ditegur sama Allah Bu. Ada hal yang saya mengeluarkan uang, harusnya saya tadi kalau ngeluarin saya nyesel Bu. Harusnya saya keluar uang tadi untuk saudara ya. Tapi ternyata keluar untuk hal-hal yang mesti saya bayar lebih banyak lagi. Astagfirullahaladzim, itu teguran dari Allah. Pernah merasakan itu Ibu-ibu? Pernah merasakan enggak Bu? Keluarga saya juga pernah merasakan itu, keluarga besar. Tadi saya kan nganterin keluarga ke Kendal ya, itu juga merasakan, Masya Allah. Jadi Bu, kalau ada seperti itu, ketidakmenyenangkan apapun itu, pertama kali kita kerjakan adalah mohon ampun. Kalau mohon ampun kepada Allah, boleh istighfar atau pakai kalimat doa ini juga boleh. Tapi kalau saya boleh saran, ibu-ibu, selain istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim itu juga boleh. Ibu-ibu coba tambah lafaz doa dalam Quran. Surah Al-Qasas ayat 16 ya. Coba kita minta ampun lewat Quran dulu ya. Al-Qasas 16, coba tirukan saya ya. Robbi inni, yuk 1, 2, 3. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Yuk sambung 1, 2, 3. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Sekali lagi. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. 1 kali lagi. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Siap? Itu di screenshot Bu, oke? Iya, screenshot nanti diulang-ulang, boleh di print, ditaruh di sini, tambah istighfar nggak apa-apa. Bu, pokoknya awali semua ada ini Bu, keteguran Allah pada kita itu tidak enak di hati. Pernah rasakan nggak Bu? Halo, assalamualaikum Bu. Hari ini saya memulai hari dengan gerambiang seperti nggak berasa. Pernah rasakan nggak Bu? Tiba-tiba ibu mohon maaf, pernah merasakan Bu nangis dan tanpa sebab? Pernah Bu? Halo, assalamualaikum. Pernah nggak rasakan nangis tanpa sebab? Halo, pernah? Kalau ibu pernah nangis tidak ada sebab apa-apa, pokoknya rasanya sedih sekali. Pokoknya saya tidak tahu kenapa bisa begini, karena kita manusia biasa ya Bu ya. Kenapa Bu? Seperti itu, mohon tolong kalau seperti itu segera mohon ampun kepada Allah. Langsung ibu boleh istighfar, spontanitas istighfar, pakai doa ini juga tidak apa. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli, ampuni aku ya Allah, aku telah berbuat zalim pada diri sendiri, maafkanlah aku. Tandanya Allah nolong kita Bu, hari itu sesulit apapun kita, tapi kita ngerjakan dengan gembira. Pernah rasakan Bu, tidak punya uang tapi gembira? Pernah rasakan nggak Bu? Nah ya, itu nikmat bukan Ibu? Nikmat dari Allah. Pokoknya Ibu kemana-mana ngerjakan rumah tangga, damping anak, gembira, artinya itu rasanya senang sekali, itu nikmat, itu rahmat Allah Bu. Tapi ketika Ibu hari itu kita gerambiang, atau gerambiang ya bahasa saya ya, ngawang-ngawang, pokoknya ini tuh kayak kosong gitu loh Bu, nggak bisa. Saya mau apa ya Allah? Kok tiba-tiba Ibu sedih, nangis, tiba-tiba nangis sendiri, tidak ada sebabnya nangis sendiri. Itu artinya lagi kosong Bu. Ambil ini Bu, istighfar ya Ibu ya, istighfar, kemudian tambahin doa ini juga tidak apa-apa. Ini doa Quran Bu. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku salahnya di mana ya Allah?
Oh ternyata ibu-ibu, Nabi Musa juga sama. Oh salahku, kenapa aku dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh? Salahku, aku ngebunuh orang, ngebunuh pemuda ini. Aku salah. Membunuh itu tidak boleh sama Tuhan, nggak boleh, sama Allah nggak boleh. Tapi kenapa aku kerjakan? Gitu kata Nabi Musa, Bu. Kita juga sama ya ibu ya. Mungkin hatinya pernah nolak orang, pernah mungkin lisannya, pernah jempolnya, pernah ya pokoknya begitulah ibu. Maka kita segera mohon ampun sama Allah ya ibu ya. Siap kira-kira? Itu yang pertama, pelajaran pertama. Ketika ada kegelisahan dan sebagainya tadi ya, cepat-cepatlah kita mohon ampun kepada Allah. Siap? Oke. Yang kedua Bu, yang kedua ibu-ibu, yang kedua pelajaran kedua dari 3 doa itu adalah segala keadaan baik senang dan susah minta dipimpin oleh Allah. Segala keadaan baik senang maupun susah minta dipimpin oleh Allah. Nah ceritanya gini Bu, Nabi Musa setelah tahu berita bahwa dia akan dibunuh mengucapkan Robbi inil dzolamtu nafsi faghfirli, minta ampun sama Allah ya ibu ya. Beliau lari Bu, lari. Dan larinya Bu tidak membawa uang, tidak membawa baju, yang di situ saja dibawa, tidak membawa apa-apa, lari entah kemana, tidak tahu kemana dia pergi karena dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Dan Fir'aun ibu-ibu mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Musa dia akan diberikan hadiah yang banyak. Semakin takut beliau ibu-ibu. Lalu apa yang terjadi Bu? Nabi Musa sampailah di luar negeri Bu, namanya negeri Madian, bukan negeri Mesir lagi. Ini Nabi Musa di Mesir ya ibu ya. Sampai di negeri Madian, beliau kemudian bingung seperti apa. Pikirannya kemana-mana Bu, mikirkan ibu dan adik-adiknya, ayah ibunya masih di kerajaan. Beliau mengatakan pasti dibunuh nanti ayah ibu sama adik-adikku. Nanti ibu angkatku juga bagaimana? Jadi Asia ceritanya, singkat cerita masuk Islam ya ibu ya. Pikirnya tidak karu-karuan, beliau takut dibunuh, takut bingung apa yang mesti dikerjakan, gelisah hatinya, khawatir tentang keluarganya. Sampailah di negeri Madian. Aku sampai di mana ya? Apa kalimat Nabi Musa ibu-ibu? Coba dilihat yuk di ayat yang ke-22. Apa ibu-ibu? Coba dari qala ya. Kata Nabi Musa adalah asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Coba ditirukan, tulis 1 2 3. Coba disambung ya ibu-ibunya coba. Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Coba ditirukan saya dulu ya ibu ya. Asa rabbi 1 2 3. Asa rabbi. Lagi asa rabbi. Lagi asa rabbi ayyahdiyani. Lagi ayyahdiyani sawa as-sabil. Bisa? Oke, coba apa Bu? Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Apa kata Nabi Musa ibu ketika bingung luar biasa, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan, bingung, keadaannya sudah tidak tahu apa yang mesti dikerjakan lagi Bu. Pokoknya gini Bu, ini kalimatnya seperti ini Bu. Ya Allah, aku mesti bagaimana lagi ya Allah, aku bingung ya Allah, aku tidak tahu aku harus gimana ya Allah, aku kudu piye, aku pripun, aku kudu piye ya Allah. Maka kalimatnya adalah asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Allah Tuhanku akan memimpin aku ke dalam jalan yang benar. Gitu ya Bu. Jadi ini pelajarannya. Sekali lagi nomor 2, 3 doa Nabi Musa. Pelajarannya apapun yang terjadi ibu keadaannya ya, baik senang atau susah, mintalah kita dipimpin oleh Allah. Siap? Pertanyaan saya, pernah merasakan senang susah enggak ibu? Sekarang senang apa susah? Sekarang senang apa susah? Alhamdulillah. Senang apa susah sekarang? 50-50 ya. Ya oke. Baik ibu-ibu, pokoknya senang susah, iya namanya hidup ya. Nama hidup ya ibu ya. Kadang senang, kadang susah, kadang ada uang, kadang tidak ada uang, kadang bingung harus bagaimana. Kita manusia biasa. Saya juga manusia biasa Bu. Saya bukan malaikat juga, sama.
Tapi ketika seperti ini keadaannya, bagi saya pribadi dan ibu, saya ngajak sama ibu-ibu semua, coba apapun yang terjadi, baik senang atau susah, bingung atau tidak bingung Bu, minta dipimpin sama Allah. Kenapa Bu? Ketika Allah memimpin kita Bu, ketika dalam posisi buruk, kita tidak akan berbuat maksiat. Tetap di jalannya Allah. Siap ibu-ibu? Tetap di jalan Allah, siap? Ketika sesusah apapun di jalan Allah Bu, keadaannya apapun, uangnya tipis, tapi kita tetap di jalan Allah, mantep-mantep di jalan Allah. Dengan masalah apapun, tetap di jalan Allah. Ingat ibu-ibu, rahmat Allah itu besar Bu. Rahmat Allah besar, kita tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk menderita. Allah pasti akan menggembirakan, memudahkan jalan, dan mengubah keadaan. Percaya sama Allah ya ibu-ibu ya. Kalau percaya sama saya, tidak percaya sama saya boleh, tapi tidak boleh tidak percaya sama Allah. Percaya sama Allah ya ibu-ibu. Halo, assalamualaikum. Coba mesti percaya sama Allah ibu-ibu. Percaya sama Allah. Kalau ibu-ibu percaya sama Allah, akan menjadi orang yang lebih optimis. Kenapa? Allah. Sandaran kita siapa ibu-ibu? Hanya Allah saja ya. Kalau ibu sandarannya sama manusia, akan kecewa. Betul? Ibu-ibu berharap sama manusia, akan kecewa. Ibu-ibu, bagi Allah mudah. Uang itu Allah kecil. Mengubah hati orang yang dulu dia jahat menjadi baik itu kecil. Mengubah hati orang baik menjadi jahat juga kecil bagi Allah. Sangat kecil sekali. Bahkan ibu-ibu, saya mohon, yang sekali lagi, kita kan ingin jadi ibu yang kuat ya Bu, ibu yang tangguh, siap? Ibu yang kuat, ibu yang tangguh adalah jantungnya keluarga. Oke, siap? Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah. Kita sekali lagi, kalau kita sandarannya sama manusia, berharap orang itu begini, berharap mertua saya begini, berharap saudara begini, tidak Bu. Tidak bisa. Hanya Allah. Hanya kuasa Allah. Bahkan masa depan itu di tangan Allah, siap Bu? Anak-anak kita di tangannya Allah. Hati anak-anak di tangan Allah, siap? Hati suami di tangan Allah. Semuanya hanyalah Allah yang menggenggam. Kita sama Allah Bu, hanya diminta berharap, diminta berdoa, diminta taat, diminta sujud. Semuanya hanya Allah. Kenapa kita sering pusing ibu-ibu, sering bingung, kenapa Bu? Karena kita ngurusi urusannya Allah. Bener ya Bu? Halo? Overthinking, gelisah, bingung ke depan mau bagaimana. Besok cukup enggak uangku ya Allah, besok anakku kuliah cukup apa tidak. Pernah merasakan itu ibu-ibu? Halo? Manusia biasa, saya juga sama Bu. Tapi coba sadari ibu-ibu, yang membuat ruwet pikiran kita itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Perasaan kita, overthinking kita. Dan kita seringnya ngurusi urusan Allah. Bukannya masa depan itu miliknya Allah ibu-ibu. Anak-anak ke depan dijamin sama Allah. Pernah ngerasakan ini enggak Bu? Besok aku umur sekian, anakku nanti kuliah, aku kok sudah sakit, kira-kira duit dari mana untuk kuliah anakku ya Allah? Pernah ngerasakan itu enggak Bu? Semua normal begitu nggih? Tapi Bu, setiap anak bukannya dijamin sama Allah rezekinya ibu. Harus percaya itu ya. Gini ibu, keyakinan seorang ibu, keyakinan kuat seorang ibu itu harus kita bangun Bu. Kenapa Bu? Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Dan ingat ibu-ibu, doa kita, saya sering matur di hadapan ibu dulu, saya ingat ya, dulu kala lisan kita ini Bu, tajam ke langit Bu, menembus langit. Langit itu hanya terhijabi dengan dosa dan maksiat maksud saya, tapi bisa ditembus dengan doa tulus seorang ibu. Percaya ya ibu ya? Percaya ya Bu ya? Modal percaya sama Allah itu yang akan menguatkan keyakinan. Tapi kalau kita sudah mengatakan kok iso ya ya Allah Gusti ya Robi bisa banda begini ya Allah, terus komen besok bagaimana ya Allah, itu kita ngurusi urusan Allah. Bener Bu? Astagfirullahaladzim. Pokoknya
keluarga kita akan kuat, kuncinya di seorang ibu, seorang istri. Bener gak Bu? Laki-laki memang kuat secara fisik Bu, suami-suami itu kuat secara fisik Bu, tapi dia rapuh. Yang nguatkan siapa? Perempuan. Perempuan memang lemah Bu. Perempuan itu kan gak bisa ngangkat galon 2, gak bisa ya Bu ya. Gak bisa macul kan gak bisa juga ya Bu ya. Tapi di balik kelemahannya ada kekuatan yang luar biasa. Kalau hatinya lurus hanya kepada Allah, insya Allah akan berikan kekuatan. Tapi kalau seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu hatinya sudah hancur, hatinya nggak percaya kepada Allah, hatinya tidak punya kekuatan, semuanya juga akan jalannya juga akan tidak baik. Maka yang pertama kali kuatkan fondasinya adalah ibu. Ibu ya Bu ya. Ini masih toh ibu Nabi Musa itu kan beliau masih toh ini Bu menghanyutkan anaknya ya ke Sungai Nil itu kalau bukan ibu yang kuat gak mungkin Bu. Dia cuma yakin bahwa Nabi Musa akan balik lagi kepadanya. Siap kira-kira? Lanjut ceritanya Bu. Oke. Lanjut ceritanya Bu ya. Lanjut ya. Oke. Ceritanya gini Bu, Nabi Musa sampai di mana tadi Bu? Halo? Di mana tadi Bu? Negeri? Pernah ke sana enggak? Madian daerah mana? Oh daerah sana gitu lah, Bu, dekat Mesir. Sampai di Madian bingung Bu ceritanya Bu. Ini aku sampai mana ya? Lalu beliau ibu sampai di sana kan karena lari. Beliau itu kuat sekali Bu. Bayangkan dari Mesir lari ke Madian, dari dalam negeri lari ke mana? Luar negeri. Beliau ibu sampai di negeri Madian, beliau bersandar pada sebuah pohon karena capek nyandar gini Bu. Dari kejauhan beliau melihat ada sumur tua Bu. Ada orang-orang membawa ternaknya ember dan sebagainya, meminumkan ternak nimba air itu ya ibu ya. Di paling pojok ibu, di paling pojok ada 2 orang cewek cantik tapi malu-malu membawa ternaknya juga. Lama Bu mengamati, begitu lama sekali Bu, lama sekali Bu. Tapi Nabi Musa itu Bu lapar Bu, nggak punya baju, nggak punya tempat tinggal, bingung kan gitu ya ceritanya ya, gelisah, bingung, sandar pada sebuah pohon. Doanya di ayat 24 ibu, ayo apa? Ayat 24 ya, dari Robbi lagi ya, coba dihafalkan. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Ya Allah, kata Nabi Musa, sesungguhnya aku memerlukan kebaikan dari minta rezeki, minta makan ya Bu ya. Maka turunkan ya Allah, beri aku rezeki, minta rezeki ya Bu. Ini konteksnya minta rezeki. Ini nanti dihafalkan kalau pengen rezekinya lancar ya Ibu ya. Di sebuah pohon di belakang nyandar gini Bu. Maaf saya ilustrasikan gak apa-apa ya Bu ya. Nyandar gini sambil doa, sambil bingung, pokoknya bingung luar biasa Bu. Merasakan pernah enggak Bu? Pernah merasakan enggak bingung luar biasa? Oke. Di kejauhan Bu itu ngambilkan ternak itu, air itu nggak selesai Bu. Lalu Nabi Musa itu lemah sekali Bu, sudah lemah, nggak punya kekuatan lagi, lapar ya ibu ya. Jalanlah ke sumur itu Bu. Hei orang-orang ya, gimana bahasanya ya? Assalamualaikum, gitu ya. Kalian sedang apa? Kata mereka, kami sedang meminumkan ternak tapi airnya sedikit. Kamu orang mana? Aku orang asing. Kamu orang asing ya? Iya. Oke, tak tolongin. Ada apa di sumur itu? Ada batu yang menyumbat mata air Nabi Musa Bu. Padahal lapar, perkasa dia ya. Masuk dalam sumur Bu, diangkat batu itu Bu. Set. Enggak gitu ya. Terus airnya lancar Bu. Semua bisa minum ternaknya. Ada 2 orang cewek tadi, 2 yang malu-malu ya Bu ya. Ditanya, kalian siapa? Kata 2 orang cewek, aku diutus sama ayahku untuk mengambil air tersebut. Tapi karena banyak laki-laki, aku minggir dulu. Dari tadi gak selesai-selesai. Oke, tak tolongin. Diambil embernya, diambilkan. Ternaknya minum dan mereka pulang ya Bu ya. Semua pulang dengan cepat. Nabi Musa keingetan Bu, kelingan lagi. Ingat dia lagi lapar Bu. Gak ada rezeki apapun. Balik lagi ke pohon tadi, bersandar lagi dengan doa tadi Bu. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Di ayat 24 ya Ibu ya. Ya Allah, aku memerlukan kebaikan, memerlukan rezeki darimu. Turunkan ya Allah, beri aku rezeki. Apa yang terjadi Bu? Ditolong sama Allah enggak Bu? Halo, assalamualaikum.
Dua cewek tadi datang lagi Bu ya. Dik, 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 dik. Assalamualaikum. Cewek cantik ya Bu ya. Salam. Wahai pemuda, ayahku memanggilmu. Oh ya, gitu kan. Baik, kalau ayahmu memanggilmu, aku boleh minta tolong tidak? Boleh. Kau berjalanlah di belakangku. Kalau ini kalau cowok mabuk, cowok mata ini ya keranjang, cewek di depan, dia di belakang normal gitu ya Bu ya. Nabi Musa jaga diri agar nggak berbuat maksiat. Kalau ceweknya dua di depan Bu, gamisnya nyingkap kelihatan ininya bukan putih mulus nih, ya kan? Nabi Musa khawatir nafsunya bangkit karena lihat perempuan tadi, dua tadi. Lalu apa yang terjadi Bu? Nabi Musa di depan jalan, dua cewek tadi di belakang Bu. Dari kiri kanan gitu ya. Sampailah di rumahnya mereka, ketemulah ayahnya dua perempuan tadi. Ternyata ayahnya bernama Nabi Su'aib. Seorang nabi ya Bu ya. Nabi Su'aib Bu, Masya Allah. Ditanya, kamu siapa? Aku dari Mesir. Oh, aku udah tahu rajamu jahat. Udah. Aku udah tahu kamu dikejar-kejar, kamu adalah orang yang baik. Aku sudah diceritakan sama putriku, wahai pemuda, aku akan memberikan hadiah padamu. Silakan makan sepuasnya. Pertama makan ya Bu ya. Dua, wahai pemuda, wahai Musa. Yang kedua, aku punya ternak kambing domba yang banyak dan aku memerlukan pekerja pengembala. Maukah kamu kerja di sini? Oh ya mau. Alhamdulillah dapat kerjaan ya Ibu ya. Yang ketiga, wahai Musa, kau adalah orang yang baik. Kau gak punya tempat tinggal, tinggallah di sini. Mau tidak? Mau. Dapat tempat tinggal. Enak banget ya Bu. Oke. Yang keempat, wahai Musa, maukah kamu menikah dengan salah satu putriku? Dapat istri Bu. Masya Allah. Mau enggak Bu? Mau. Tapi tinggallah di sini barang 8 sampai 10 tahun. Jangan kau kembali ke negerimu karena ancaman dari mereka itu akan sangat dahsyat. Mereka akan membunuhmu. Itu ya Ibu ya. Kalau diceritakan panjang sampai jam 7 malam, oke. Jadi doa ini Bu. Jadi yang ketiga ini Bu. Jadi yang ketiga pelajaran pertama tadi ketika kita gelisah cepat mohon ampun sama Allah ya Ibu ya. Yang kedua pelajaran kedua, apapun keadaannya, baik senang dan susah, minta dipimpin oleh Allah. Yang ketiga pelajaran Bu, apapun keadaannya, baik senang dan susah ibu-ibu, tetaplah berbuat kebaikan, tetap bersodakoh. Oke siap? Sodakohnya Nabi Musa apa tadi ibu-ibu? Nolongi dua perempuan tadi dan orang-orang tadi Bu. Siap kira-kira? Oke. Yang keempat Bu, yang keempat apapun keadaannya tetap berdoa dan berharap kepada Allah. Apapun keadaannya, senang susah tetap berdoa dan berharap kepada Allah. Nah, ibu-ibu, saya mohon yang ayat 24 tadi itu doa khususon minta rezeki mudah ya ibu-ibu ya. Mau enggak? Pengen enggak punya rezeki yang mudah Bu? Oke, tirukan saya ya. Oke, ini doanya Nabi Musa. Bayangin Bu, doa ini Nabi Musa dapat apa pertama tadi? Dapat makan. Oke, kedua dapat pekerjaan, ketiga dapat tempat tinggal, keempat dapat istri. Jadi Ibu batin nih. Nanti kalau aku ngamalin doa ini aku dapat suami gimana nih Bu? Enggak gitu ya. Tidak begitu Bu. Ini konteksnya minta kebaikan, baik rezeki dan kemudahan. Oke, siap? Oke, tirukan saya siap? Nanti di screenshot ayatnya ya Ibu ya. Ayatnya jangan bilang susah loh ayatnya loh. Pokoknya gampang gitu ya. Oke. Oke Bu, coba tirukan. Robbi ini 1 2 3. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lagi Robbi gak pakai ini. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bu ngapalin doanya ini kan di tengah ayat geng. Dari kalimat Robbi ya ibu ya. Oke coba. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yuk
Lagi tirukan saya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Siap? Ini doanya ketika minta rezeki biar Allah kasih kemudahan. Siap kira-kira? Insya Allah. Jadi 3 doanya Nabi Musa tadi di ayat berapa tadi Ibu? Ayat 16, 22 dan 28. Saya berikan ini karena Muharram ya Ibu ya. Ini Asyura memperingati Nabi Musa yang bebas dari kejaran Firaun. Dan Ibu coba bayangkan lautnya kan luas sekali Ibu ya. Luas, seluas rahmat rahmat Allah lebih luas daripada lautan. Ketika Nabi Musa kebingungan dan dia tetap di jalan kebaikan kebenaran, tetap pokoknya mohon ampun kepada Allah, minta dibimbing sama Allah, minta kemudahan rezeki sama Allah. Bayangkan nanti kalau ini ceritanya akan panjang sekali. Ketika dikejar sama Firaun, tidak tahu solusi hidupnya seperti apa, ternyata hanya diilhamkan lewat nyabekan tongkatnya, Bu. Ditolong sama Allah. Jadi Bu, kesimpulannya apapun yang kita alami hari ini, baik kesenangan, kesusahan, kegundahan hati, tolong Bu, titipkan semua itu kepada Allah. Siap? Kalau kita percaya sama Allah, titipkan semua urusan kita kepada Allah. Siap? Minta keselamatan kepada Allah. Siap? Minta kemudahan untuk anak-anak kita kepada Allah. Jadi Bu, sekali lagi, semakin berat yang kita hadapi, maka sujudnya kepada Allah ditambah lagi. Tambah lagi. Kalau Allah ridho Bu, Allah ridho kepada kita, semua itu gampang menurut Allah. Kita pokoknya fokusnya sekarang Bu, beramal ikhlas, mencari ridhonya Allah. Kalau ada orang nyakiti kita, ada orang nyinyir kepada kita, ada orang gibahin kita, Ibu tolong pengaruhnya hanya gitu saja. Setelah itu fokusnya kepada Allah, jangan fokus kepada mereka. Kenapa? Itu toksik Bu. Bener nggak Bu? Bener nggak? Kalau ibu-ibu sudah pikirannya banyak toksik yang masuk sini, telinga sini masuk toksik, sini masuk toksik, kepikiran Bu. Dan di otak kita itu ada satu organ di otak, Ibu pernah mendengarkan Dr. Aisyah Dahlan ya, yang dia mengingat memori. Ada orang nyakiti, ingat sampai 10 tahun ke depan ingat. Ada orang gibah ke kita, ingat sampai 10 tahun ke depan. Ada orang berkata ini, kita ingat. Dan Bu, itu kemudian adalah negatif. Kita menjadi lemah, bener gak Bu? Maka Bu, selain 3 doa ini, tadi kenapa ketika ada kebingungan, kegelisahan, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. 2, apa tadi? Apapun keadaannya, susah senang, minta dipimpin oleh Allah. 3, apa tadi? Apapun kondisinya, tetap berbuat baik dan tetap bersedekah, menolong orang ya Bu ya. Yang 4, apapun yang terjadi, kita berdoanya hanya kepada Allah. Dan ibu-ibu, hal negatif dalam hati kita, pernah rasakan negatif nggak Bu? Keluh kesahkan hanya pada Allah, sujud Bu. Ketika sujudnya benar kepada Allah Bu, ini tuh akan negatif dalam hati kita, pikiran itu akan hilang, akan lega Bu. Tapi dengan syarat sujudnya benar ya ibu-ibu ya. Sujudnya sama Allah bener ya. Adukan semua kepada Allah. Kalau ada rezeki lebih, minta rezeki yang kita punya itu menjadi berkah selalu. Sehat. Ketika kita dikasih sehat, sempat sama Allah, berarti Allah sedang ingin kita berbuat baik. Oke? Kalau kita lagi kesusahan, berarti Allah sedang ingin memberikan pahala kepada kita karena kita mencoba untuk menjadi orang yang sabar. Sujud ya ibu ya. Ketika sujud gini kan ke bawah gini, ada energi positif yang ini Bu, yang di dalam ini otak kita itu terpenuhi, yang negatif akan hilang. Siap kira-kira? Islam itu luar biasa Bu. Solusinya hari-hari kita adalah sujud. Siap kira-kira? Oke. Barakallahu fikunna. Terima kasih barakallah. Gitu saja ya Ibu ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya simpulkan,
berpuasa, banyak puasa di bulan ini siap. Utamanya puasa Asyura, ada 3 tingkatan tadi ya Ibu ya. Ya, terus kemudian hafalkan 3 doanya Nabi Musa di Al-Qasas ayat berapa tadi? 16, ayat 22 dan ayat 28. Kemudian sekali lagi 3 doa tadi ada faedahnya. Yang pertama tadi ketika ada kegelisahan, kebingungan, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Kemudian apapun terjadi, kondisi apapun, senang susah, kita minta dipimpin oleh Allah. Kemudian apapun yang terjadi, senang susah tetap berbuat kebaikan, bersedekah, nolong orang ya Ibu ya. Kemudian apapun yang terjadi, doanya, harapannya hanya kepada Allah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar sehat selalu, sehat hatinya, menjadi ibu yang kuat. Oke, ibu yang tangguh, ulet dan tangguh, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa saja. Oke, baik. Ibu kita doa sama Allah, semoga Allah meridhoi kita semua, insya Allah. Boleh kita istighfar 3 kali dan nanti doa Nabi Yunus masih ingat ya Ibu ya. Nah, 3 kali langsung kita doa kepada Allah. Oke, monggo. 1, 2, 3 monggo. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana tahmim bil khair bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma taqabbal du'ana, siyamana, sujudana fi Muharram ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami adalah seorang yang lemah ya Allah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali karena Engkau semata ya Allah. Kami meyakini yang bisa menolong kami adalah Engkau, yang memberikan rahmat adalah Engkau, yang bisa memberikan kekuatan hanyalah Engkau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Jadikan ya Allah hati kami menjadi hati yang ikhlas, menjadi hati yang sabar. Jadikanlah syukur menjadi senjata kami dan tawakal menjadi penghias di hari-hari kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah tangan-tangan kami yang tidak mampu ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan akhirkanlah dalam kebaikan. Berikanlah keberkahan dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Berikanlah rahmat darimu ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kami. Jangan sampai ya Rabb dosa dan khilaf kami menghalangi setiap langkah dan rezeki yang telah Engkau tetapkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami dan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Berikanlah kepada kami anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang insya Allah berbakti, anak-anak yang insya Allah menjadi pejuang fisabilillah ya Allah. Ya Allah, doa-doa tulus kami mudah-mudahan kami selalu panjatkan kepadamu untuk putra-putri kami ya Allah. Jadikanlah lisan kami adalah lisan yang bisa menembus langitmu ya Allah. Maafkanlah lisan kami yang buruk, maafkanlah lisan kami yang sering berkeluh kesah, maafkanlah hati kami yang kurang bersyukur
bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikan ya Allah kami menjadi ibu yang kuat, ibu yang insya Allah menjadi ibu yang kuat, kuat mentalnya, kuat kekuatannya ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal kami di bulan Muharram, terimalah puasa kami, terimalah puasa Asyura kami, terimalah doa-doa dan sujud-sujud kami ya Allah. Jadikan ya Rob sujud kami dan doa-doa kami sebagai penghibur di hati kami ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum ibu-ibu. Ada PR dari saya 3 doa tadi ya ibu ya. Ngaji sama Bu tukang PR ada yang gitu. Maafkan kesalahan saya kalau ada salah-salah kata. Barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ustazah Ubu. Semoga ilmu dari Bu Ustazah Ubu bisa menjadi yang kental